Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di ibadah yang pertama Gereja Injili Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Dan juga kami mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun saudara berada. Mari Bapak Ibu agar kita boleh mengambil sikap yang baik untuk beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari Bapak Ibu kita menyembah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran kita, segenap akal budi kita. Memberikan penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Bukan dengan barang panah. Bukan dengan barang panah. Kau menebus diriku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Kau membayar dosaku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang panah. Bukan dengan barang panah. Kau menebus diriku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas
jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sebab kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang diwarisi dari nenek moyang kita. Bukan dengan emas atau perak Bapak Ibu, tetapi seharga darah Yesus. Sebegitulah harga kita. Saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Boleh mengangkat kedua belah tangan kita, katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah pada kami Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah pada kami seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti ya. Jadilah pada kami seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kau tebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia. Bukan dengan emas dan perak, bukan pula Tuhan Yesusku, dengan dunia ini, tetapi oleh darah yang mahal, darah Kristus yang mahal, yang telah tercurah di Kalvari, yang telah menebus kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Engkau melupakan segala pelanggaran kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Engkau tidak mengingat-ingat segala kesalahan kami. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Kau sayang kepada kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami memuji-Mu. Jiwa kami menyembah-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami tidak melupakan kasih-Mu. Kami tidak melupakan Kau baik Tuhan. Selama-lamanya Kau
dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Sekali lagi Bapak Ibu sama-sama. Telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya. Jadilah pada kami seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau. Jadilah pada kami seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kami bersyukur Engkau menjadikan hidup kami berarti Tuhan. Hidup kami mahal di hadapan-Mu. Engkau menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia, yang kami terima, yang diwariskan kepada kami oleh nenek moyang kami. Bukan dengan barang yang panah Tuhan, bukan pula dengan emas atau perak, tetapi seharga darah-Mu. Darah Yesus yang telah tercurah di Kalvari, yang menyelamatkan kami, menjadikan hidup kami jadi berarti. Kami bersyukur kepadamu. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Hidup kami, tubuh kami bukan lagi untuk alat dosa, tetapi untuk menjadi alat kebenaran dalam tangan-Mu. Ini kami Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami di atas mesbah-Mu. Jadilah seperti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Bukan kehendak kami ya Bapa, kehendak-Mu lah yang jadi. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi ini oleh karena anugerah-Mu kami boleh beribadah. Walaupun cuaca di luar ada hujan, tetapi anak-anak-Mu Tuhan sudah mulai bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Mereka sudah menang, mereka sudah bertumbuh Tuhan ke arah Kristus. Mereka telah memilih untuk beribadah kepada-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah umat-Mu ini terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Bertambah dewasa Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga walaupun ada tantangan, mereka tetap bisa mengatasi masalah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya nama-Mu yang kami tinggikan dalam ibadah ini. Bekerjalah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Mari semua umat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Senang melihat Bapak Ibu semua. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Walaupun ada hujan di luar, tetapi Bapak Ibu semua telah memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara semuanya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita meninggikan Tuhan, sebab Tuhanlah yang terbesar dan mulia dalam hidup kita. Mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan akal budi kita memuji Tuhan. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia,
berikan suara saudara yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Lagi Bapak Ibu, sampai semua kita melakukannya. Beri suara saudara yang terbaik kepada Tuhan. Katakan lagi, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua dingin di luar, saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Gerakkan dulu badannya ke kiri dan ke kanan Bapak Ibu. Haleluya. Sukacita Tuhan itulah kekuatanku. Amin saudara. Bersukacitalah, bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Karena Kau yang layak dipuji. Kau
Dia. Haleluya, ku bernyanyi tentang Dia. Haleluya, ku bersorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia, tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, lagi saudara. Janji serahkan, janji lupakan. Bersuka dalam Tuhan. Janji serahkan, janji lupakan. Sekali lagi. Haleluya, aku bernyanyi. Haleluya, ku bernyanyi tentang Yesus. Amin. Tentang Dia, tak dapat hidup tanpa Dia, tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan. Tidak ada kutuk. Amin. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyanyi serahkan, nyanyi lompatan. Bersuka dalam Tuhan. Nyanyi serahkan, nyanyi lompatan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersukacita dalam hadirat-Mu karena kami sudah menjadi ciptaan baru. Hidup kami yang lama sudah berlalu. Hidup yang baru, hidup di dalam Tuhan terjadi dalam hidup kami saat ini. Haleluya. Kaulah kebenaran kami Tuhan. Kami diselamatkan bukan karena kebenaran diri kami sendiri, bukan pula karena kebaikan kami, tetapi semata-mata hanya oleh karena kasih karunia. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih
Tuhan Yesus, kasih-Mu sangat besar kepada kami. Engkau gantikan kami, Engkau rela mati di kayu salib Tuhan, agar kami yang berdosa percaya kepadamu, beroleh pengampunan, dan kami dibenarkan Tuhan. Tuhan, seharusnya kami yang dihukum karena dosa dan pelanggaran kami, tetapi oleh karena kasih-Mu kepada kami Tuhan, Engkau buktikan dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan tidak ada satu apapun yang dapat menggantikan kasih-Mu bagi kami. Kasih-Mu luar biasa. Dikala kami tidak setia, Engkau tetap setia Tuhan. Dikala kami menyimpang daripada jalan-Mu, tangan-Mu selalu terbuka dan berkata, marilah kepadaku. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, kami datang di bawah kaki-Mu, belajar lagi akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menerangi hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami paham apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami lakukan, sehingga hidup kami diperlengkapi dan dipersiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Sehingga dikala sangkakala berbunyi, kami ada di sana Tuhan. Tuhan Yesus, kami sadar kami masih jauh dari kesempurnaan, tapi kami tahu Roh Kudus-Mu memampukan kami, menyanggupkan kami untuk menuju kepada kesempurnaan tersebut Tuhan. Tuhan, kami relakan hati kami untuk dibaharui, dikoreksi oleh kebenaran-Mu Tuhan, dan kami mau berpegang teguh kepada perkataan-Mu Tuhan, karena itulah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan, yang menuntun kami selalu senantiasa berjalan dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, teguhkan pemberitaan Injil-Mu dengan kuasa dan tanda mujizat. Biarlah semuanya kami dibaharui, diubahkan Tuhan, baik yang ada di tempat ini, baik di mana saja yang ikut secara streaming Tuhan, dari tempat ini Bapa, semuanya Engkau berkati, semuanya Engkau jamah. Biarlah mereka yang berdosa beroleh pengampunan oleh karena kebenaran firman-Mu dia dengarkan. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang tadi kata Engkau bebaskan Tuhan, yang tertawan Engkau lepaskan, dan yang haus lapar akan kebenaran-Mu Engkau puaskan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari umat Tuhan yang mengasihi Tuhan katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat pemimpin pujian, singer dan pemain musik serta dancer. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu yang ada di rumah juga, atau di mana saja saudara ikut secara online dalam ibadah dari tempat ini. Dan mungkin Bapak Ibu juga ikut ibadah secara tunda, melihat ya ibadah ini di Facebook atau di YouTube ya. Mari kita bersama-sama untuk menikmati Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, kami ada di YouTube ya, Giat Pancur Batu, dan Facebook Petrus Manulang. Mari boleh Bapak Ibu ikut beribadah dengan kami, dan kami mengundang bila ada waktu datang berkumpul bersama kami secara on-site di tempat ini. Amin. Nah Bapak Ibu, sungguh luar biasa perbuatan Tuhan bagi kita sepanjang minggu ini. Amin. Firman Tuhan minggu yang lalu apa judulnya Bapak Ibu? Beritakan Injil sebelum terlambat. Bapak Ibu, tidak selamanya kita dapat memberitakan Injil, tetapi dikala ada kesempatan mari kita memberitakan Injil. Amin. Dikala kita sehat, masih bisa jalan, masih bisa bernapas, ayo memberitakan Injil. Karena ada waktunya nanti malam. Ya. Dan waktu kita terbatas di bumi ini. Musa berdoa, umur kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Dan firman Tuhan berkata, manusia hanya sekali saja mati, sesudah itu akan dihakimi. Ya, sekali saja hidup, sesudah itu akan dihakimi. Ya, dan semua yang hidup pasti mati. Untuk itu mari kita pergunakan kesempatan ini untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Karena untuk itu Tuhan memanggil kita. 1 Petrus 2 ayat 9 apa dikatakan? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini memiliki minimal satu pengalaman yang indah dengan Kristus.
Semua kita yang percaya pada Yesus yakin kalau dosa kita sudah diampuni dan kita beroleh hidup yang kekal. Itu saja cukup modal kita untuk menginjil. Karena untuk itu Yesus datang ke dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, banyak jalan ke Roma, tapi jalan ke surga hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Di dunia ini banyak pendiri agama, banyak rasul, banyak nabi, tetapi hanya satu jalan ke surga. Ya, hanya satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya di dalam nama Yesus. Jadi mari kita mohon keberanian dari Kristus. Kita mohon keberanian dari Tuhan untuk memberitakan Injil. Amin. Katakan kiri kanan saudara, sudahkah kau memberitakan Injil seminggu ini? Amin. Dengan perkataan kita memberitakan Injil dan hidup kita adalah Injil yang kelihatan. Ayo kita biarkan Injil itu mengubahkan hidup kita, membaharui hidup kita, sehingga sekeliling kita datang kepada Kristus. Amin. Hari ini kita maju lagi selangkah supaya kita diperlengkapi dan dipersiapkan untuk menyambut Kristus yang datang kedua kalinya. Karena kita sekarang ini menantikan Yesus yang kedua kali. Yang pertama sudah dia datang menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Yang kedua dia nanti datang untuk menghakimi. Dan untuk membawa orang saleh-salehnya naik ke sorga. Mari kita buka Alkitab kita, 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Dapat Bapak Ibu? Satu, dua ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Dalam terjemahan sederhana Indonesia versi yang ketiga dikatakan, yang penting ketika seseorang bersatu dengan Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Cara hidup yang lama sudah berlalu, segalanya menjadi baru. Apakah semuanya kita yang ada di sini dan Bapak Ibu yang ada di rumah adalah di dalam Kristus? Apa kita semuanya sudah dalam Kristus? Amin. Mari kita lihat. Sesungguhnya siapa yang di dalam Kristus? Ya, dikatakan ya dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ini, siapa di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Ya, yang baru dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani ada dua kata, yaitu neas dan kainas. Ya, maafkan saya, kainas. Saudaraku, kainas ini Tuhan yang membuat baru, diciptakan baru, bukan yang lama direparasi, diperbaiki jadi baru. Bukan. Jadi biarang siapa yang berada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Hidungnya tetap sama, mancungnya ke dalam, ya, mukanya tetap amubah, asli muka Batak maksud saya, ya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, tetapi manusia batinianya berubah. Rambutnya sejak lahir keriting, sesudah dalam Kristus tetap juga keriting. Atau ikal, atau ranjau, tetap juga ranjau. Tetapi yang berubah itu adalah manusia yang di dalam. Dan ciptaan yang baru dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ini adalah karya Tuhan sendiri, bukan pekerjaan manusia, bukan usaha manusia. Secara fisik kita tetap sama, tetapi sifat berbeda. Amin. Karakter berbeda. Jadi siapa yang ada dalam Kristus Yesus, dia jadi ciptaan baru.
Dalam hal ini adalah status kita yang baru di hadapan Tuhan. Hari ini akan kita lihat apa saja yang dibaharui dalam hidup kita. Bapak Ibu, Paulus menulis ini karena kalau kita baca ayat di atasnya, bagaimana dia mengenal Kristus itu hanya manusiawinya saja. Karena Tuhan Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Paulus hanya mengenal Yesus itu manusianya saja. Tetapi di kala perjalanan menuju Damsyik dengan surat kuasa yang penuh untuk menganiaya orang-orang percaya, dia bertemu dengan Kristus. Apakah dia tidak tahu hukum Taurat? Semua tuntutan hukum Taurat dia tahu dan dia lakukan. Tetapi sesudah dia berjumpa dengan Kristus, hidupnya berbeda. Amin. Biarlah semuanya kita yang ada di dalam Kristus di ruangan ini dan Bapak Ibu yang ada di mana saja ikut secara online dari tempat ini, hidupnya berubah sesudah berjumpa dengan Kristus. Karena firman Tuhan berkata, ya, mari kita buka sebentar Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga dan yang kelima. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketiga dan yang kelima. 1, 2 ya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi yang pertama dibaharui hidup kita. Kita dilahirkan baru, amin. Wah, Nikodemus berkata, bagaimana saya udah opung-opung masuk lagi ke rahim ibuku dan aku dilahirkan kembali. Karena dia hanya paham ya letter-let saja. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kita harus dilahirkan baru, amin. Saya percaya semuanya kita yang ada di ruangan ini sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, dan saudara sudah lahir baru. Bapak Ibu yang di rumah juga sudah lahir baru kalau saudara mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Kalau belum, ayo ambil keputusan selesai ibadah ini atau lagi ibadah ini datang kepada Yesus dan mohon pengampunannya dan buka hati terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan sesudah kita lahir baru, kita menjadi manusia yang baru. Amin. Wow, mari kita evaluasi diri kita. Sesudah kita manusia, sesudah kita terima Yesus, masihkah kita sama seperti manusia dulu? Bapak Ibu, Paulus sesudah dia bertemu dengan Yesus, bukan karena pengetahuannya yang banyak, tetapi berjumpa dengan Yesus, berubah dari pembunuh jadi pemberita Injil. Jadi pembunuh, mengejar orang-orang percaya, jadi orang yang rela dipenjara karena Injil. Biarlah kita juga dibaharui hari lepas hari, amin. Efesus pasal 4 ayat yang ke-24. Oh, mari apa kata firman Tuhan ini? Biar kita merelakan diri kita dibaharui hari lepas hari. Efesus pasal 4 ayat yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi sesudah kita menerima Yesus, kita harus mengenakan manusia baru, amin. Dan mari rela dibaharui hari lepas hari. Ya, anak kami cerita kepada kami,
bukan karena kesalahannya, tetapi dia harus bertanggung jawab akan kesalahan orang lain. Manusia lama bisa berontak, tetapi sesudah kita dalam Kristus, kita harus meneladani Kristus. Amin. Kita yang berdosa, kita yang memberontak, kita yang melakukan kesalahan, tetapi Yesus rela mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Kalau kita salah dipersalahkan, mah gampang. Tapi kalau kita tidak melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu dituduhkan kepada kita, masihkah kita mau rela mau bertanggung jawab? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Orang lain yang melakukan kesalahan, tetapi kita yang dipersalahkan. Disinilah proses terjadi. Amin. Manusia lama kita mau melawan, mau marah. Tetapi manusia baru dibaharui, mau mengalah. Mari kita buka dalam Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10. Biar kita evaluasi diri kita. Ya, biar kita dibaharui hari lepas hari. Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10. Mau kita baca sama-sama? 1, 2 ya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Sampai situ dulu, nanti ayat 10 kita lanjut. Alkitab ini jelas berkata, jangan lagi kamu saling mendustai. Kalau masih ada dusta di antara kita, berarti kita belum menanggalkan manusia lah. Perlu saudara dibaptis sekali lagi. Karena baptisan itu penanggalan manusia lama. Ayo tanggalkan manusia lama. Serta apa dikatakan firman Tuhan ini? Serta kelakuannya. Saya bersyukur di hari saya lahir baru, saya bebas dari rokok, dari judi, jadi bohong. Ya, dari mencuri. Saya aku bebas. Karena saya takut akan Tuhan. Ayat yang ke-10 apa selanjutnya? Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ayo biarkan manusia baru itu diperbaharui hari lepas hari. Nggak enak, Bapak Ibu, siapa bilang enak dibaharui? Saudara pernah melihat tukang emas? Untuk dapatkan emas murni, itu terus menerus dibakar. Terus menerus dibakar. Terus menerus dibakar. Sampai semua yang bukan emas keluar dari emas tersebut. Mau besi, mau seng, mau apapun kandungan yang lain selain emas harus terus menerus dibakar, baru keluar. Sehingga keluar emas London, emas murni. Kalau Bapak Ibu melihat suatu perabotan yang begitu cantik, apalagi lemari, indah dia, itu nggak mudah buatnya. Diambil dari hutan, kayu gelondongan, disinso, ya, disomil. Sesudah disomil, dibentuk dia, diketam, diukir, ya, digosok, dikasih pewarna, baru cantik. Mengalami proses. Hidup kita, mari kita biarkan dibaharui, supaya gambar kali Kristus semakin nyata dalam kita. Amin. Dan ini dimulai dari hidup kita yang mau membuka hati menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan 2 Korintus pasal 5 ayat 17 tadi dikatakan, siapa yang berada dalam Kristus Yesus, ia menjadi ciptaan yang baru.
Sesudah kita dilahirkan baru, kita menjadi ciptaan baru. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari lelahkan hati kita dibaharui. Amin. Mohon minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hati yang baru. Karena sesudah kita dalam Kristus, biarlah berlalu semua hati yang keras. Yeskel 36 ayat 26. Apa kata firman Tuhan ini? Ya, jadi jangan tetap dalam marah, dalam dendam, dalam sakit hati, dalam iri hati. Yeskel 36 ayat yang ke-26. Kita baca bersama-sama. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi kalau kita masih memberontak, itu belum hati yang baru. Harus taat. Karena Tuhan berkata, aku yang memberi. Mau kau saudara? Amin. Ya, aku yang memberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Roh di sini huruf kecil loh Bapak Ibu. Ya. Dan dikatakan, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Ayo jangan pelihara hati yang keras itu. Buang. Kalau Tuhan sudah menegurkan, ayo nakku tanggalkan itu semua. Tanggalkan. Jangan keraskan hati. Roh Kudus memimpinkan saudara untuk menginjili jiwa-jiwa. Jangan keraskan hati. Amin. Ya, beritakan Injil. Tuhan menggerakkan saudara untuk mendoakan seseorang, doakan. Jadi mari Bapak Ibu, karena hati yang baru diberikan kepada kita. Coba kita evaluasi diri kita. Terbebankah kita melihat jiwa-jiwa yang terhilang? Atau abaikah kita? Mereka yang sudah berbeban berat, ya kita tahu dia tidak ada dalam Kristus, masihkah kita biarkan dia? Biarlah kita membiarkan Tuhan membaharui kita. Amin. Amin. Dan bahkan Tuhan berkata memberikan roh yang baru. Dalam Yeskel 11 ayat 19. Ya, saya baca bagi kita semuanya. Yeskel 11 ayat yang ke-19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Hampir sama isinya. Jadi roh yang baru diberikan Tuhan kepada kita, roh yang bersekutu dengan Kristus. Amin. Saya semalam itu terbangun, muncul di hati saya satu pujian. Semua baik, sungguh teramat baik. Dan satu harian itu menjadi pujian, nyanyian dari mulut saya, dan saya dapat nikmati Tuhan. Karena saya tahu Tuhan selalu memberikan yang baik bagi saya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi saudara. Amin. Ayo bangun hubungan saudara dengan Kristus. Karena dia memberikan roh yang baru kepada saudara. Bangun tidur, kehendak roh itu berdoa, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, bersaat teduh dengan Tuhan. Kehendak daging tarik selimut lagi dingin. Apalagi akhir-akhir ini ya. Dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi datang hujan. Tarik selimut enak itu. Tapi ayo, Tuhan telah memberikan roh yang baru kepada kita sehingga kita bisa bersekutu dengan Tuhan.
Dan bahkan Tuhan memberikan bahasa yang baru bagi kita. Tadi malam saya sampaikan kepada pemuda, ya kaum muda, saya berkata, apa tanda saudara sebagai mahasiswa? Ada nomor induk mahasiswa. Ada kartu mahasiswa. Apa tanda saudara sebagai warga negara Indonesia yang 17 tahun ke atas? Saya punya KTP, Pak. Semua tahu. Apa tanda saudara orang percaya? Ada yang berkata, saya punya iman, Pak. Puji Tuhan. Tapi Markus pasal 16 ayat 17 dan 18 berkata tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Pertama dikatakan mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yang kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Ayo, saya bilang sama pemuda, siapa di sini penuh Roh Kudus? Siapa sudah berbahasa roh? Ada beberapa orang angkat tangan. Belum ada separuh. Ayo, rindu penuh dengan Roh Kudus. Memberikan bahasa yang baru bagi saudara. Saya sendiri nggak mengerti. Setan pun nggak tahu. Tetapi kita berbahasa baru, berbahasa rahasia dengan Allah. Ayo rindu. Jadi bagi saudara yang percaya pada Kristus, firman Tuhan berkata, Allah memberikan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi ayo lapar dan haus akan Roh Kudus. Amin. Paulus sendiri berkata, aku lebih banyak daripada kamu berbahasa roh. Karena dengan berbahasa roh, kita membangun rohani kita. Kita yang membangun. Saudaraku, saya penuh Roh Kudus sendiri. Karena di waktu pemuritan dasar selesai, kami didoakan semuanya penuh Roh Kudus. Hanya saya enggak. Semua mereka menangis karena sukacita. Saya menangis karena enggak penuh Roh Kudus. Sampai ke tempat saya tinggal, saya menangis, Tuhan, apa sih dosaku, apa kesalahanku Tuhan? Kok enggak penuh aku Tuhan? Oh Tuhan Yesus, penuhkan aku dengan Roh Kudus-Mu. Saya enggak tahu main gitar, jereng-jeng saja. Tapi saya rasakan hadirat Tuhan. Tiba-tiba memenuhkan saya. Dari saat itu saya penuh Roh Kudus dan saya pelihara terus. Dalam doa-doa pribadi saya banyak berbahasa roh. Bahkan dikala berkendaraan saya berbahasa roh. Saya nikmati Tuhan. Karena itu firman Tuhan. Dalam seluruh aspek kehidupan kita dibaharui oleh Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan nyanyian yang baru kepada kita. Mazmur 40 ayat 3. Ya, ini Tuhan yang memberikannya kepada kita. Mazmur 40 ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Dikala saudara menyembah Tuhan, dicari di kidung jemaat manapun nggak dapat nyanyian saudara itu. Kenapa? Karena Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulut kita. Amin. Dan kita tahu Tuhan yang meletakkannya. Dikala tadi ya doa pelayan, saya menikmati menyembah Tuhan. Dikala pujian penyembahan tadi sebelum firman Tuhan, saya nikmati hadirat Tuhan. Saudara penuh limpah dengan kidung puji-pujian dan mazmur pengagungan kepada Tuhan. Kalau memang saudara diberikan Tuhan nyanyian baru, tuliskan dong. Nyanyikan berulang-ulang. Cari tahu orang yang bisa menulis notnya. Sehingga kita bisa memiliki nyanyian baru dalam sidang Tuhan ini. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama. Kenapa tidak? Amin. Ya, saudaraku, karena saya juga punya teman yang ada ratusan lagu rohani dia karang. Karena dikala dia mengalami sesuatu pun dia bisanya tuliskan nyanyian untuk memuliakan Tuhan. Ya.
Salah satu nyanyiannya sudah pernah kita nyanyikan, Maranatha, Tuhan datanglah. Aku indah. Ya. Jadi mari buka hati. Biasakan kita memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan akan memberikan nyanyian yang baru dalam mulut kita. Amin. Dan juga Tuhan memberikan jalan yang baru. Ibrani pasal 10 ayat 20. Wah, luar biasa firman Tuhan ini. Hidup kita dibaharui. Ibrani 10 ayat yang ke-20. Dapat Bapak Ibu? Kita baca bersama-sama. Dari ayat 19 kita mulai. 1, 2. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi Allah membuka jalan yang baru bagi kita untuk menghampiri Tuhan. Karena sebelum Yesus mati di kayu salib, tabir itu antara pemisah ruang kudus dengan ruang maha kudus itu sangat tebal. Dan orang tidak boleh sembarangan masuk ke dalam ruang maha kudus. Tetapi kematian Kristus telah memberikan jalan yang baru bagi kita. Sehingga kita dapat masuk menghampiri Tuhan kapan saja, di mana saja, saat apapun juga. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari relakan hati kita dibaharui hari lepas hari. Amin. Mari kita lihat sebentar apa yang dikatakan Paulus. Sesudah dia menerima Yesus, hidup yang kuhidupi ini bukannya aku lagi, dia berkata. Biarlah hidup kita bukan hanya untuk kita saja, tetapi hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita yang berkata dalam Kristus Yesus, kita wajib rela dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Roma 8 ayat yang ke-14, apa kata firman Tuhan ini? Ya, jadi jangan kita punya kita saja yang kita sorongkan. Ya, ajang kita saja yang kita jul-julkan maksudnya. Ya, tahu mengerti itu? Ya, maunya kita saja. Maunya Tuhan apa? Mari kita baca Alkitab ini. Firman Tuhan ini berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi mari kita biarkan diri kita dipimpin oleh Roh Allah. Bahkan Kolose 3 ayat yang ke-10. Ya, firman Tuhan berkata, sama sudah kita baca tadi, ya. Kita baca sekali lagi, 1, 2 ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Jadi mari kita biarkan hidup kita dibaharui. Apa tujuan Tuhan menjadikan kita ciptaan baru? Sehingga siapapun kita, tujuan hidup kita hanya untuk menjadi seperti Yesus. Menjadi serupa dengan kaliknya, menjadi serupa dengan gambaran anaknya, bukan ada yang lain. Bapak Ibu, kalau saudara dikaruniakan harta kekayaan, nikmati dan guna kemuliaan nama Tuhan. Saudara terkenal, nikmati dan guna kemuliaan nama Tuhan. Tetapi tujuan utama Tuhan manggil kita, menebus kita, menyelamatkan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma pasal 8 ayat 29. Ini tujuan Kristus dalam hidup kita. Dapat Bapak Ibu? 1, 2 kita baca bersama-sama. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi barang siapa yang berada dalam Kristus Yesus,
Ia adalah ciptaan baru, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Sifat kita menjadi serupa dengan Kristus. Mengasihi walau tidak ada alasan untuk mengasihinya. Memperdulikan sama seperti Kristus memperdulikan kita. Rela berkorban, rela mati bagi orang berdosa. Saudaraku, ayo ambil waktu saudara berdoa sungguh-sungguh supaya orang-orang yang berdosa di sekitar saudara datang kepada Kristus. Roh Kudus menginsapkan mereka akan dosa dan penghakiman. Ambil waktu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tujuan Tuhan membuat kita ciptaan baru itu menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Dan Bapak, Ibu, apalagi yang baru dilakukan Tuhan dalam hidup kita? Pengharapan yang baru. Mari sebentar kita lihat. Dalam 2 Petrus 3 ayat 12. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi orang yang dibaharui, yang berada dalam Kristus, memiliki pengharapan yang baru, yaitu menantikan langit dan bumi yang baru. Amin. Dan kita orang yang percaya, yang mempercepat kedatangan hari itu. Jadi untuk itu mari semuanya kita maju terus, bergerak, menginjil, bersaksi, memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin. Dan semua juga dijadikan baru. Dan kita juga menantikan Yerusalem yang baru. Amin. Mari kita lihat Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-5. Oke. Ayat 21 ayat yang kedua maksud saya. Kita baca bersama-sama. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi inilah pengharapan yang baru diberikan Tuhan kepada kita, yaitu Yerusalem yang baru. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ciptaan baru adalah karya Allah sendiri. Manusia baru itu hidup dalam nilai-nilai yang sesuai dengan standar firman Tuhan. Yang menurut nilai-nilai ya apa yang dituliskan dalam firman Tuhan. Bukan nilai-nilai yang menurut pemikiran manusia. Sehingga tujuan hidup manusia baru untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Jadi Bapak, Ibu, semua kita yang berada dalam Kristus Yesus menjadi ciptaan baru hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tadi sudah kita lihat bagaimana hal-hal apa yang dibaharui dalam hidup kita. Kalau belum, mari kita relakan hati kita dibaharui, dijadikan Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Amin. Jangan kita hidup menurut mau kita atau kehendak kita, tetapi kita biarkan Tuhan membaharui kita hari lepas hari. Mari kita semua bangkit berdiri. Bapak, Ibu, mari kita tundukkan kepala kita. Kita merenungkan firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Jelas firman Tuhan berkata,
Barang siapa berada dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Masihkah kita hidup dalam manusia lama kita? Dalam amarah kita, dalam dendam kita, dalam kesombongan kita, dalam keakuan kita, dalam kenajisan, kedagingan kita, dalam kehidupan yang berdosa. Mari kita datang kepada Kristus. Mohon darahnya membasuh kita. Mohon darahnya menyucikan kita. Dan biarkan Kristus membaharui hati dan pikiran kita. Menjadikan hati yang baru, roh yang baru. Mari kita minta kepadanya agar kita dilalukan dari hati yang keras dan memiliki hati yang lembut. Hati yang berkata iya kepada firman Tuhan. Hati yang berkata iya kepada kehendak Tuhan. Dan menanggalkan semua manusia lama dan segala kelakuannya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami ada dalam Engkau Tuhan. Dan kami relakan hidup kami dikerjakan oleh Allah menjadi ciptaan yang baru. Tubuh kami tetap sama, fisik kami tetap sama, tetapi manusia batinia kami dibaharui hari lepas hari. Tuhan, sudah sekian tahun kami mengikut Engkau. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang puluhan tahun. Tuhan Yesus, biarlah kami bertambah dewasa dalam Engkau Tuhan. Dan rupa Kristus semakin nyata dalam hidup kami. Dan hidup kami menjadi Injil yang dapat dibaca oleh semua orang. Sehingga nama-Mu dimuliakan Tuhan. Lewat hidup kami. Saudara kami, famili kami, keluarga kami. Melihat Kristus. Dan datang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Mohon kekuatan kemampuan daripada-Mu. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan menyanggupkan kami. Mari kita menyanyikan pujian kita. Pulihkan kami dengan kasih-Mu. Ubahkan kami dalam hadirat-Mu. Haleluya. Pulihkan kami Tuhan. Ubahkan kami. Kekudusan-Mu memenuhi, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan amat
saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari Bapak Ibu kita selidiki hati kita, sampai hati yang paling dalam. Kalau masih ada hal-hal yang belum berkenan, saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan yang telah diciptakan baru oleh Tuhan, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mari kita sadari, mari kita minta ampun kepada Tuhan atas segala kesalahan dosa-dosa yang kita perbuat, Bapak Ibu. Rasul Paulus pada lanjutan ayat dalam 2 Korintus 5 ayat 17 itu mengatakan bahwa sebagai pelayan Tuhan, dia tidak memberikan batu sandungan kepada apapun, saudaraku, melalui hidupnya. Itu juga sangat luar biasa. Mari kita sadari bahwa kita juga masih sering memberikan batu sandungan kepada orang lain, saudaraku. Terutama kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, yang menjadikan orang-orang, saudaraku, tidak mau diselamatkan. Oleh karena hidup kita yang sudah selamat, tetapi tidak mau memberikan diri kita dibaharui. Bapak Ibu, lembutkan hati kita. Bertobat dari segala dosa-dosa, Bapak Ibu. Tinggalkan segala amarah, dendam, sakit hati. Tinggalkan itu semua, saudara. Mari bebaskan kita. Bebaskan roh kita. Tunduk pada teguran Tuhan. Jangan memberontak, patuh. Sekali lagi katakan, ubah hatiku seperti hati. Ubah hatiku seperti hati. Kudus bagi bagaikan yang murni.
iri hatimu. Bebaskan kami dari segala yang jahat. Oh, sucikan hati kami. Sucikan pikiran kami yang masih sering memikirkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis. Sucikan hati kami Tuhan, yang masih mau balas dendam, sakit hati. Sucikan kami, basuh kami Tuhan. Berikan kami roh panjang sabar Tuhan. Bebaskan kami dari segala amarah Tuhan. Berikan yang roh yang lemah lembut dan rendah hati Tuhan. Lalukan hati yang keras Tuhan. Beri hati baru bagi kami Tuhan. Beri hati yang mau taat. Beri hati yang mau menurut akan firman-Mu. Bebaskan kami dari yang jahat Tuhan. Oh, kami berseru kepadamu. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah Tuhan. Kami rindu dibaharui Tuhan. Kami rindu memuliakan Engkau Tuhan. Kami rindu hidup kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Biarlah Kristus terlihat dari kehidupan kami Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Ya Rabbah Syekar Rabbah Sana. Ubahkan kami, pulihkan kami Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu Tuhan. Bebaskan kami dari segala perkataan-perkataan yang jahat, perkataan-perkataan yang menghakimi, perkataan-perkataan menggosip. Bebaskan kami Tuhan. Ya Rabbah Syekar Rabbah Sana. Bebaskan kami dari segala pikiran-pikiran yang menipu, pikiran-pikiran yang berbohong Tuhan. Bebaskan kami Tuhan. Ya Rabbah Sana. Ya Rabbah Sana. Baharui kami dalam hadirat-Mu. Baharui kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Ya Rabbah Sana. Penuhi kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Ya Rabbah syukur bagimu Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhiku Tuhan. Ini rindu kami Tuhan. Ubahkan kami. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan Tuhan. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni. Bagaikan emas yang murni. Bentuk hati kami Tuhan. Tidak lari dari bentukan-Mu Tuhan. Biar ku menjadi cinta, bebas dari semua yang jahat, bebas dari semua yang jahat. Tanpa dengan gambar-Mu, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku. Tuhan, sucikan hati kami Tuhan. Kuduskan kami. Sucikanku, kuduskan, sucikan kami. Kuduskan kami Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Amin. Haleluya. Biarlah kami menjadi surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang ya Tuhan.
supaya terlihat benar Kristus ada di dalam kami. Hidup kami memuliakan Engkau, dan kami boleh mendapat pengharapan yang baru di dalam Engkau, dan pengharapan tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kami oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, bukan dengan kekuatan kami, kemampuan kami. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Bentuk kami sesuai dengan apa kehendak-Mu. Tolong kami ketika dalam mengalami bentukan, agar kami tidak lari dari bentukan-Mu, tetapi kami tetap mengikuti Engkau dengan setia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami mendengar dari firman-Mu bahwa Engkau sendiri telah memberikan hati yang baru dalam hidup kami, sehingga manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari ya Tuhan. Kami mau tetap bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau sampai Engkau memanggil kami kembali kepadamu, untuk masuk kepada Yerusalem baru, sorga yang kekal yang telah Kau sediakan bagi kami. Ini kerinduan kami, ini tujuan akhir hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk.